Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya dan Pak Solehuddin. Kita melanjutkan sesi sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya boleh menyapa teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah, semoga senantiasa dalam rasa bahagia, sejahtera, dan damai. Amin. Kok jadi redem sekali Pak saya? Ya. Oke teman-teman, kemarin karena kan memang gini Mbak Ipa, memang hidup itu satu ya, Pak? satu sehat, dua bahagia. Jadi sehat saja tidak cukup. Sehat kalau bahagia toh juga tidak cukup gitu. Gitu. Harus sehat dan bahagia. Sehat. Dan mudah-mudahan semua yang bergabung dengan kita di dalam tumbuh kembang ini. Tumbuh kembang, kok tumbuh kembang? Kok ruang tumbuh Pak? Dalam ruang tumbuh podcast ini, ya, senantiasa dalam kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Jangan lupa diaminin teman-teman ya. Oke, kita lanjutin part sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kita hampir 1 jam. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau kita dalam satu sesi saja nanti malah nggak jadi dengerin, malah jadi tidur. Gimana? Oke. Ya. Kemarin kita membahas tentang haji ya. Diantaranya tentang bukan makna ya. Persiapan kemarin. Persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menuju ibadah haji, dan juga apa kemarin Pak? Persiapan finansial. Gitu. Jadi haji itu adalah hari ini harus terkonsepkan bersama membangun tatanan di dalam berkeluarga. Maka haji itu lalu menjadi program di awal dalam kehidupan ini. Tidak, kalau dulu kan haji itu program akhir ya. Setelah pensiun haji, setelah selesai anak-anaknya mentas baru mikir haji gitu ya. Soalnya nggak perlu nunggu. Nah, karena nggak perlu nunggu itu. Hari ini kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Hari ini lalu anak-anak masih kecil sudah program haji. Kemudian bahkan ketika sudah mulai bekerja, dia kemudian menyisihkan uang untuk nabung haji. Ya, ada di situ semua akhir-akhir hari ini. Iya, kemarin kita bahas tentang itu, teman-teman ya yang belum nonton bisa nonton di video sebelumnya. Oke. Dan yang kali ini kita akan melanjutkan dan membahas tentang kalau kita kupas makna-makna setiap ibadahnya, setiap rukunnya itu seperti apa, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat sabdanya Nabi, al-hajju al-mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Itu maknanya sangat tinggi itu. Makna sangat dalam itu. Anugerah Allah sangat besar. Bahkan bisa bermakna bahwa haji yang mabrur, haji yang baik gitu kan. Maka satu-satunya pahala yang layak untuk orang itu adalah surga. Maknanya apa? Maknanya apa, Mas? Selain surga tidak pantas. Gitu. Contoh misalnya, itu habis pulang haji, ekonominya meningkat. Wah, mabrur betul itu. Enggak begitu. Kalau mabrur itu diukur ekonominya meningkat terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu kecil balasannya kalau itu sepulang haji lalu bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu. Mabrur betul itu ya. Loh, kalau mabrur itu balasannya mobil dan tanah ukurannya bisa beli rumah, terlalu kecil. Enggak ada apa-apanya dibanding surga gitu. Maka kemudian pertanyaannya, sebegitu tingginya kah pahala dari kemabruran haji itu gitu. Lalu kenapa itu ya? Sedemikian rupa itu. Orang haji yang kemudian dia bertambah kebaikannya ke sana, karena memang surga itu tempat yang baik ya. Surga itu tempat yang baik, akan hanya ditempati oleh orang-orang yang baik. Nah, seorang yang pergi haji itu dia mendapatkan pelajaran yang besar untuk kemudian dia bawa pulang pelajaran itu dan menuntun dalam kehidupannya itu untuk selalu jadi orang baik. Kalau menurut
yang disampaikan Imam Abu Hamid itu, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu, salah satunya dipaparkan bahwa orang haji itu sebenarnya diajari bagaimana seseorang itu belajar untuk mati ya. Mati. Belajar mati. Haji mati. Sehingga ketika orang itu mendapatkan pelajaran tentang kematian, maka dia tidak ada lain berpikirnya kecuali mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Nah, bekalnya kematian itu adalah kebaikan. Maka kemudian di mana tiba-tiba kok haji itu ada pelajaran kematian itu? Nah, Imam Abu Hamid menggambarkan begini. Di antara pelajaran-pelajaran, karena memang ibadah haji itu ada yang sifatnya ta'abbudi ya. Ta'abbudi itu ya karena Nabi memerintahkan mengajari begitu, kita akan mengikuti seperti itu. Misalnya kemudian Nabi menuntunkan sebagaimana ibadah secara syariatnya seperti itu, kita mengikuti seperti itu gitu. Itu kan syariat ya. Misalnya kayak sholat, kenapa harus ngangkat tangan? Ya kenapa? Maknanya apa? Ya ini karena Nabi menuntunkan begitu, ya kita nurut saja. Nabi menuntunkan begitu gitu. Kenapa tahiyat itu jarinya telunjuknya dia angkat lalu digerak-gerakkan, ya karena Nabi mengajari begitu. Kenapa duduknya mesti begitu? Ya kan ini namanya ta'abbudi. Lah haji juga begitu. Ibadah yang sifatnya juga ta'abbud. Adalah semata-mata mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi bahwa kepada ibadah haji secara syariat itu sebenarnya memang untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi itu tidak ada yang sulit. Jadi ibadah haji secara syariat itu mudah. Tapi kenapa kemudian orang mengatakan begitu beratnya haji? Beratnya karena dalam jumlah masa yang besar. Nah, itu. Sehingga menjadi berbeda itu. Andaikan ibadah haji itu tidak ada orang, hanya 5 orang atau 10 orang gitu. Ya mungkin akan ringan, tawaf hanya 10 orang, apa segitunya ya. Dekat sekali ya Pak ya. Oh ya, itu mungkin bisa setiap kali putaran pertama, kedua, tiga bisa lari sebagaimana sunnahnya. Ya. Kemudian 4, 5, 6 kemudian cepat selesai gitu. Tetapi ini karena penuh dengan orang, jutaan orang gitu kan. Lalu bukan ibadahnya tetapi berjubelnya itu ya. Kalau ibadahnya mudah itu. Contoh misalnya melempar jumroh. Melempar jumroh itu tidak ada kesulitannya karena yang jamaratnya, tempat pelemparan jumroh itu sekarang kan tembok selebar berapa 12 meter atau 15 meter itu ya. Sebegitunya dan orang bisa mendekat dalam jarak 2-3 meter. Ya pasti kena lah gitu. Nah, lain dulu, ketika dulu itu jamaratnya itu sebesar Tugu Jogja itu ya. Ya, segitu, orang kredit mesti dan seterusnya. Hari ini enggak, satu jalur diperlebar, arusnya terarah, yang tempat pelemparannya adalah besar. Sehingga ya mudah gitu. Bahasa saya melempar jumroh itu mudah. Masih sulit melempar mangga. Soalnya belum tentu kena ya Pak. Emang 7 kerikil yang dilempar ke mangga belum tentu kena. Tapi kalau jamarat insya Allah pasti kena. Maka secara syariat mudah. Gitu. Secara syariat akan selesai. Dalam waktu yang terukur selesai juga. Arafah 1 hari. Muzdalifah semalam. Mina 3 hari. Berapa? 5 hari. Nanti Ifadah 1 hari. 6 hari. Jadi seminggu aja harus selesai ya, Pak. Terus pulang. Andai kan tersedia pesawat yang setiap kali selesai langsung diangkut pesawat itu, selesai. Nah, tetapi kemudian bagaimana ibadah haji itu bisa sebesar itu Allah memberikan pahalanya? Karena memang kalau orang itu mampu mengambil maqasid syar'inya itu. Kan setiap
syariat itu ada maqasidnya. Gitu. Nah, kalau mengambil nilainya atau value-nya dalam maqasid itu, maka memang nilai spiritualitas tentang haji itu memang luar biasa. Gitu. Maka salah satunya Imam Abu Hamid itu menerangkan orang pergi haji itu adalah kayak orang belajar mati. Gitu. Dan analoginya runtut gitu. Contoh misalnya, orang pergi haji itu meninggalkan rumah, meninggalkan anak, istri, pekerjaan, harta, semua ditinggalkan. Persis kayak orang mati. Ya? Orang mati juga begitu. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan pekerjaannya. Enggak ada yang dia bawa. Yang dia bawa apa orang mati itu? Bekalnya adalah amal. Ya. Yang akan menyertai orang mati itu yang dua pulang. Yarji'u isnani wa yabqa al-wahid. Yang dua pulang keluarganya setelah diantar ke kuburan itu pulang. Kendaraannya pulang. Yang bersamanya adalah satu, amalnya. Haji, Qur'annya mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal haji yang terbaik adalah ketakwaan, persis orang mati. Dia harus berbekal orang haji itu. Ya, harus berbekal harta, materi, itu sebagai bekalnya. Tetapi sebaik-baik bekal katanya adalah ketakwaan orang mati. Berbekal. Yang kedua adalah ketika orang berangkat haji, itu naik kendaraan. Maka Imam Abu Hamid menyamakan orang diantar ke makbarah, ke kuburan juga naik kendaraan itu. Cuma kendaraannya beda. Gitu. Kendaraan roda manusia. Ya, kalau kendaraannya orang mau menuju makbarah itu keranda, gitu. Tapi kalau kendaraannya orang haji adalah pesawat. Kapal laut. Sama-sama melayang, Pak. Ya, tapi ada yang tidak melayang juga. Kalau orang Irak misalnya, dia bisa naik bis, naik kendaraan darat. Gitu. Ya, tapi sama-sama naik kendaraannya. Kemudian orang haji itu ketika dia mau memasuki tanah suci ada mikot. Dan dia harus berikhram. Pakaian ikhram. Kalau lihat pakaiannya ikhramnya laki-laki, itu terdiri dari dua helai kain putih ya. Maka persis kayak kafan ya. Persis kayak kafan. Maka orang mati itu hanya berpakaian 2 lembar, 3 lembar kain kafan. Haji juga begitu. Maka mikot itu menjadi batasan. Seseorang itu menuju dari alam makbarah menuju alam akhirat. Mikot itu ketika orang sudah berbekal takwa, dia melepaskan semua segala atributnya di hadapan Allah, di mata Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Yang paling mulia adalah ketakwaannya, bukan pangkat dan jabatannya dengan segala atribut dan performanya gitu. Di mata Allah tidak begitu. Adalah amalnya, adalah ketakwaannya. Maka seseorang ketika memasuki dia berikhram, maka kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Dia menjawab panggilan Allah itu. Ya Allah, kami datang menghadapmu. Nah, ketika lalu orang sudah menghadap ke Allah, maka orang haji itu tidak cuma menghadap dalam sebagaimana dalam ibadah bentuk yang lain. Ibadah yang lain ada yang menghadap ke Allah juga. Contohnya apa? Sholat. Tapi ibadah haji itu menghadap dengan sedekat-dekatnya. Menghadap gitu kan. Di mana bedanya? Kalau orang sholat itu menghadap ke kiblat, ya, dalam jarak jauh. Nah, kalau haji itu menghadap ke Allah, itu dengan datang ke rumahnya Allah. Gitu. Ya, ziarah ke Baitullah, datang ke rumahnya Allah. Nah, berkunjung ke rumahnya berarti orang itu bertujuan ingin menemui tuan rumah. Ya kan?
Maka dia menghadap untuk menemui tuan rumah. Tidak hanya segera mendatangi rumahnya. Bukan rumahnya. Maka orang haji yang berhasil itu adalah orang yang ketika berkunjung ke Baitullah, ke rumahnya Allah, dia ada di dalam di dalam dimensi ruhaniyah ketuhanan yang sangat tinggi. Karena dia akan melakukan segala sesuatu yang kaitannya dengan Allah dengan memerankan ruhaniyah secara total. Karena dia secara fisik sudah selesai. Oh, sudah datang di rumahnya. Lalu tinggal kemudian sampai sama dengan orang ketika berkunjung ke rumahnya neneknya misalnya. Begitu sudah sampai di rumahnya, rumah itu sudah tidak jadi hitungan. Yang menjadi yang menjadi titik tekannya adalah dia berdialog dengan neneknya. Dia ketemu dengan neneknya, ada pesan apa gitu kan. Lalu dia bisa sedekat-dekatnya dengan itu. Nah, demikian juga dengan orang haji juga begitu. Maka semua ketika orang itu beribadah di Masjidil Haram, itu ibadahnya kan beberapa ibadah itu dalam ruang spiritual yang kita bisa mengoptimalkan. Contohnya misalnya apa? 1 tawaf, 2 salat. Yang ibadah yang lainnya ada, misalnya yang ghairu mahdhah, ibadah muamalah, ini bersedekah dan seterusnya. Tapi ketika orang salat, ketika orang ibadah salat itu, seseorang kemudian as-salatu mi'rajul mu'minin, memi'rajkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Dialognya orang dengan Allah, sebagaimana Nabi berdialog dengan Allah di dalam mi'rajnya, itu kita itu ya di salat itu. Nah, ketika salat di sana, ya dia sudah dalam kekhusyuan, dia sudah dalam khudur ke Allah, sudah dalam puncak ibadah salat. Kalau bahasa saya pernah diterangkan guru saya itu begini. Orang salat itu sedang berjumpa dengan kekasihnya, dia sedang berdialog, sedang berbisik-bisik dengan kekasihnya. Nah, kalau kemudian orang bertemu dengan kekasihnya, maka dia akan bahagia itu. Senang. Dan kalau sudah ada bahagia, senang ngomong-ngomongan, maka itu akan berlangsung lama. Karena ketemu kekasihnya kan. Wah, dia akan itu senangnya luar biasa gitu. Seperti orang melepas rindu. Oh iya, ngomong-ngomongan dengan kekasihnya itu tidak terasa, sudah jam 11 malam itu sudah tidak terasa, dia asik saja dia begitu. Nah, mestinya ibadah sholat saja bisa begitu. Padahal di tempatnya jauh dari rumahnya Allah. Nah, yang dekat apanya? Ruang rohaniahnya. Nah, ibadah haji mestinya adalah ketika dia di Baitullah itu, totalitas dia, ruang rohaninya bisa bermi'raj ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan orang perjalanan meninggal itu. Orang perjalanan mati itu ketika sudah sampai di akhirat, lalu setinggi-tingginya kenikmatan di surga adalah puncaknya adalah ketemu Allah. Ya. Ketemu Allah. Saya pernah pula diterangkan guru saya itu, kenapa di surga itu minumannya itu adalah dari anggur. Anggur yang dilak gitu ya, anggur yang masih. Dan anggur itu kan mesti memabukkan ya. Apa kata kiai saya dulu itu? Kenapa Allah itu menyediakan anggur di surga? Karena saat pertemuan dengan Allah itu, orang itu mabuk betul kepada Allah. Orang itu tidak bisa melupakan itu. Nah, untuk bisa melupakannya lalu kemudian diberi minum anggur itu. Mabuk versi surga. Iya, mabuk versi surga. Beda dengan mabuk di dunia. Ya, makanya kalau mau mabuk anggur besok saja kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangan dulu. Nah, haji mestinya lalu kemudian dia adalah diperjalankannya persis kayak orang mati. Sepulang haji, nilai itu yang dia bawa pulang. Bahwa mati yang sesungguhnya
kata Nabi kepada sahabatnya bahwa carilah bekal sebanyak-banyak, wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Cari bekal sebanyak-banyak untuk kematianmu. Maka orang setelah haji dia kemudian mendapatkan pelajaran, belajar tentang kematian, lalu dia ingat itu akan bekal kematian itu adalah banyak, maka hidupnya lalu hanya akan mencari bekal untuk persiapan nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh lini hidupnya dia jadikan sesuatu untuk menghantarkan berbuah amal kebaikan. Karena satu-satunya bekal dalam menghadapi ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala dalam kematian itu adalah amal saleh. Maka orang pulang haji lalu dia yang namanya mabrur itu adalah setelah haji dia lebih baik daripada sebelum haji. Sehingga terus berada dia dalam kebaikan. Ketika kebaikan itu dia terus ajari, terus jalani sampai ujung kematiannya, maka ujung kematian dalam keadaan baik namanya husnul khotimah. Orang yang baik dalam ujung kematiannya adalah tidak bisa didapatkan ketika hanya di ujungnya saja. Dia harus biasakan itu dalam kehidupan, dalam kebiasaannya. Karena orang itu dipanggil Allah menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, maka dia meninggal dalam keadaan baik. Nah, kalau dia sudah perjalanannya baik, dia dapati ujung kematiannya itu baik, namanya husnul khotimah, maka dia layak menjadi orang yang ditempatkan di tempat yang terbaik, namanya surga. Maka orang yang hajinya baik, al-hajj mabrur, adalah tandanya dia terus nanti sepulang haji dia terus dalam kebaikan. Kebaikan yang dia teruskan sampai ujung meninggal sampai ujung usianya namanya husnul khotimah, kematian yang baik. Nah, orang yang matinya baik karena perjalanannya baik, maka dia layak ditempatkan yang terbaik. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian yang bisa kita sampaikan karena waktu ya, lagi-lagi waktu ya. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam tema yang sama atau tema yang lain. Ya silakan kalau ingin mau memperdalam lagi tentang haji bisa komen di kolom komentar. Kalau memang nanti dirasa cukup, nanti kita ganti ke tema selanjutnya. Soalnya mungkin enggak kan masih momen haji ya Pak. Enggak apa-apa kalau kita mau bahas haji juga. Boleh, dan mungkin boleh, juga teman-teman di rumah masih ingin mengetahui hal-hal lain terkait haji. Walaupun ketika orang mau haji itu kan ada manasiknya ya Pak ya. Disampaikan juga tentang hal-hal ya spiritualnya, terus apa? Syariatnya, tapi mungkin juga ada yang terlewat Pak. Ya, paling tidak yang setelah haji bisa menguatkan kembali akan makna hajinya. Yang mau berangkat haji, dia lebih penguatan lagi untuk persiapannya itu. Yang sedang menjalankan haji, dia sedang menggali hari ini bersama perjalanan hajinya ini. Oke teman-teman, itu sedikit dari kami. Mungkin nggak sepanjang yang kemarin, tapi saya sangat menangkap ya Pak, kalau ternyata haji itu bisa dikatakan sebagai simulasi kematian gitu. Kita kan sering mengatakan kalau andaikan kita tahu kapan kita mati, pasti kita kan akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin, ngoten ya Pak. Tapi ya kita anggap saja kalau jenengan ya mungkin sudah berkesempatan untuk haji, anggaplah itu adalah kematianmu, sehingga kamu benar-benar mempersiapkan dirimu untuk menuju ibadah haji. Dan menjadikan hidupmu, walaupun itu sebenarnya persiapan kamu untuk haji, tetapi juga persiapan kamu untuk menuju kepada kematian yang sesungguhnya gitu ya Pak ya. Benar Pak begitu atau saya salah dalam menyimpulkan? Enggak, besok kita akan kupas lagi untuk lebih dalam lagi. Apa-apa toh menjaga kemabruran itu. Ya, dan bagi jenengan yang mungkin sedang berhaji, silakan, oh ternyata ini tuh maknanya. Jadi silakan benar-benar manfaatkan momen haji, kan belum masuk puncak haji ya Pak ya, masih ada kesempatan. Masih 1 minggu lagi. Konsentrasi penuh
benar-benar persiapan dari lahir batinnya, kesehatannya dan semuanya, hatinya terutama ya, untuk benar-benar bisa memaksimalkan momen yang sebentar lagi akan datang. Bagi jenengan yang mungkin sudah terlanjur haji, Jangan ya, terlanjur haji. terlanjur haji ya. Ya kan bisa dikatakan karena sekarang mengantrinya cukup lama guys, setahun seumur hidup sudah sekali. berkesempatan untuk Sudah berkesempatan untuk haji. gitu. Coba tanyakan kepada diri jenengan masing-masing. Kira-kira setelah jenengan berangkat haji, apakah diri jenengan menjadi lebih baik atau tidak? Tapi bukan berarti saya kalau tidak menjadi lebih baik berarti nggak mabrur, nggak ya. Itu urusan Allah ya. Tapi coba kita katakan kepada diri, oh berarti saya juga harus mengukur apakah setelah kita haji menjadi lebih baik atau tidak. Kalau kiranya tidak, oh ya udah, berarti saya sadar kali ini, maka aku akan menjadi yang lebih baik. Gitu nggih Pak. Oke, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kami bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa di like, comment, share, dan subscribe channel kami. Semoga kami bisa istiqomah dalam memberikan edukasi kepada teman-teman, sahabat ruang tubuh semua. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزكى الصلاة